Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Training Center Sauki. Menanggapi pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi request saudara kita tentang ini nih. Kali ini kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan apakah arus itu naik atau turun ketika tegangan dinaikkan. Praktikumnya nanti simpel sebenarnya. Kita menggunakan alat yang namanya variable voltage regulator di tegangan AC. Ini nanti terhubung ke colokan 220 volt. Outputnya di sini nanti akan variabel sesuai dengan potensio di sini posisinya. Kemudian dari output di sini paralel akan diukur oleh alat ukur ini di posisi voltmeter AC. Kemudian seri dengan output adalah pastinya miliampere meter, posisinya adalah AC. Semoga kelihatan ya. Nah, lanjutnya di sini terhubung ke terminal yang dicabang ke stop kontak dan juga bukan stop kontak ya, kotak kontak, dan di sini ada terminal soket untuk lampunya, fitting ya, bukan soket, fitting, sorry. Nah, di sini bebannya apa saja yang akan kita gunakan? Bermacam-macam beban di sini. Ada lampu pijar. Ini yang beneran lampu pijar ya, bukan lampu LED yang wujudnya seperti pijar. Kemudian kalau yang ini ada lampu LED. Selanjutnya di sini ada lampu hemat energi. Dan selain lampu kita juga akan gunakan beban berupa motor listrik shaded pole ini, yang mana ini juga sedang menunggu untuk proses penjelasan prinsip kerjanya, ditunggu ya. Kemudian di sini ada solder. Nah, ini tipenya beda-beda. Ada beban induktif, beban resistif, terus di sini campuran ya. Kalau nggak salah sini ada kapasitifnya juga. Tapi campuran, ada induktifnya juga, ada resistifnya juga. Kalau yang ini termasuk beban resistif. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita pakai yang lampu pijar dulu. Lampu pijar di sini tegangan kerjanya 220 nominalnya ya. Ini saya singkirkan dulu biar fokus. Oke. Setelah itu ini bikin maksimal saja karena ini nanti akan nyala maksimal seperti ini. Sudah menyala. Di sini tegangannya terukur 210,7. Di sini 105,2 miliampere. Nah, ini moment of truth. Kalau tegangannya saya turunkan, ini saya naikkan lagi nggak bisa karena udah maksimal ya. Kalau saya turunkan tegangannya, apa yang terjadi? Dicatat ya, di sini 202. Saya turunkan misalkan jadi 189. Ini arusnya 100 miliampere. Atau 99,9 atau berapa itu. Oke. Kemudian coba saya turunkan lagi untuk arusnya, tegangannya ke 100 berapa ini? 160-an. Maka di sini tinggal 88,6 miliampere. Saya turunkan lagi menjadi 130 volt, tinggal 76 miliampere. Terus saya turunkan terus sampai ke angka berapa ini? Wow, agak lompat ya. Bentar. Saya naik. Oh, sorry. Tadi avometernya kayaknya error. Turunkan sampai 980. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk beban lampu pijar sesuai dengan soal yang sudah diberikan itu dan juga penjelasannya. Kalau tegangannya turun di sini, arusnya juga ikut turun. Kita naikkan tegangannya sampai 200 lebih tadi, arusnya juga ikut naik disertai dengan nyala lampu yang sangat terang. Bukan sangat terang, tapi paling terang ya. Oke. Berikutnya kita copot dulu. Selanjutnya adalah beban lampu hemat energi.
Ini saya nggak mau nyebut merek lah, pokoknya lampu hemat energi. Tegangan masih sangat rendah karena ini belum dicolokkan. Ini ya, masih belum. Kita colokkan dulu, tapi posisinya dibikin maksimal. Oke, seperti ini. Tegangan terukur 203, arus terukur 26,5 mA. Kalau saya turunkan, ini memang agak berpotensi untuk rusak ya ketika tegangan itu nggak stabil. Tapi nggak apa-apa lah, misalkan nanti rusak, semoga ada penggantinya. Saya buat jadi 150, maka arusnya tinggal 8,6 mA. Saya turunkan lagi 120-an. Wow, arusnya malah naik ya. Nah, ini 115, 12,5 mA. Nah, bari ke 50 ini arusnya malah turun. Oke. Kemudian 177 naik jadi 12, 188 naik jadi 16, 200 dia naik jadi 25 mA. Nah, jadi kalau yang ini trennya memang nggak sama seperti yang lampu pijar. Ada suatu titik ketika dia itu arusnya dari yang awalnya turun, kemudian dia naik lagi setelah tegangannya diturunkan. Seperti ini. Masih turun. Ini mulai naik arusnya. Nah, arusnya kembali naik. Tapi di sini kalau di video itu ini flicker, di reel juga flicker atau berkedip gitu ya, karena tegangannya memang jauh dari tegangan spek. Nah, ini kalau dibiarkan lama bisa cepat rusak ini lampu. Nyalakan, sangat terang sekali banget. Untuk hasil pengukurannya coba saya, harusnya kebaca ya. Ini sangat terang sekali, takutnya nggak kebaca di ampere meternya. Nah, di sini ntar ini ada. Oke, sempat error tadi untuk pembacaan ampere meternya. Oke, gini dulu. Pakai tutup apa ya ini ya? Nggak terlalu silau ini. Ini agak silau. Begini aja lah. Oke, saya tutupi pakai handphone seperti ini. Ini udah nyala ya, terangnya super ya. Jadi di tegangannya itu terukur 210, di arusnya 65 mA. Apa yang terjadi kalau saya turunkan tegangannya? Jadi ini agak kurang stabil ya ketika supply saya turunkan. Misalkan jadi 180-an, itu arusnya 41, 130 volt, arusnya 4,85 mA, tapi nyalanya amat sangat redup sekali banget. Nah, ini kalau tegangannya jauh dari standar langsung drastis ya perubahannya ya, seperti itu. Nah, ini adalah karakter untuk lampu LED. Nah, saya nggak mau lama-lama ini kalau yang LED karena takutnya nanti rusak, sayang ya. Nah, berikutnya jenis yang sama seperti lampu pijar, yaitu solder. Di sini saya colokkan, kemudian saya masukkan, ini tegangannya masih maksimal. Oke, colokkan, spread. Tegangan terukur 202, arus terukur 95 mA. Apa yang terjadi ketika diturunkan? Tegangannya 170 di 82 mA, 142 di 66 mA, 110 volt di angka 52 mA, 80 volt di angka 37 mA. Kalau dinaikin lagi kembali sampai maksimal, kembali dia ke 95 mA. Ini karakteristiknya sama seperti lampu pijar. Saya cabut dulu
biar aman. Oke, sudah. Yang terakhir, nah ini yang agak unik nih, yang akan saya tunjukkan ini adalah lampu apa namanya, motor listrik. Harusnya sih secara teori semua motor listrik itu karakteristiknya nanti bisa relatif sama gitu ya. Misal ini saya colokkan, ini terhubung sini ya. Ini speed adjusternya saya atur di kecepatan paling tinggi, berarti wattnya itu paling tinggi. Kemudian kita lanjut untuk, maaf suaranya agak pelan, nggak apa-apa ya. Ini maksimal, terus kemudian di sini kita putar, kelihatan ya terputar di kamera. Di situ tegangan terukur 203,5, harusnya cukup tinggi 201 mA. Kalau kita turunkan tegangannya, maka arusnya akan ikut turun dan putaran motornya jadi lambat ya. Harusnya turun, begitu terus. Saya naikkan lagi, harusnya akan naik juga. Belum cukup sampai di sini, ternyata kalau untuk motor listrik itu dia punya karakteristik yang unik, dimana kalau dia itu terbebani, nilai arusnya akan meningkat. Nggak percaya? Cobalah. Oke, saya coba dulu pakai kan ya. Untuk ini harus pakai tangan dua. Sebentar, saya ini pakainya biar agak dekat suaranya. Ini saya pegang pakai ya benang ini aja. Saya pegang di sini. Kemudian untuk rotornya kita akan coba untuk tahan. Ketika ditahan, arusnya akan meningkat. Ditahan sampai 215 ya. Kondisi tanpa beban dia 196,97. Gitu saya tahan sampai 220 lebih. Tuh, kalau motor listrik memang karakteristiknya seperti berikut ini. Sudah selesai. Oke, jadi untuk percobaan kali ini sudah selesai. Pembuktiannya saya tampilkan di tabel hasil pengukuran berikut ini. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah yang pertama, eksperimen tadi membuktikan bahwa hukum Ohm itu benar adanya, di mana V sama dengan I kali R. Tegangan sama dengan arus dikali resistansi. Kalau di listrik AC sebenarnya bukan resistansi lagi, tapi impedansi. Kemudian ketika tadi tegangan kita naikkan, terbukti bahwa arusnya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya, ketika tegangan diturunkan, arusnya juga ikut turun. Terutama untuk beban lampu pijar, solder, dan motor. Kemudian untuk beban lampu hemat energi dan LED, ini yang kedua ya, yang memiliki driver elektronik seperti ini, awalnya memang sama seperti beban lain. Ketika tegangan turun, arusnya juga ikut turun. Namun ada kondisi di titik tertentu, tegangan tertentu ya, dimana ketika tegangan itu diturunkan malah naik arusnya. Secara kasar ini adalah cara kerja dari driver elektroniknya, yang nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut pada video yang lain. Kapan itu? Wallahu a'lam. Poin ketiga untuk beban motor listrik, ketika tegangan turun, arusnya juga turun. Ketika tegangan naik, arusnya juga naik saat tanpa beban atau saat beban fisiknya itu tetap. Tapi ketika diberi ada perbedaan antara no load dan diberi beban, misalkan tadi contohnya adalah kita tahan rotornya, RPM akan turun. RPM turun mengakibatkan back EMF ya, back EMF yang ke kumparan stator itu juga turun.
Karena IMF yang melawan tegangan stator, tegangan supply yang ke stator itu menurun, maka nilai arus yang mengalir pada kumparan stator meningkat. Poin keempat, untuk daya listrik bagaimana Bang? Karena ada yang tanya seperti ini. Oke, jadi daya listrik pada beban itu tidak tetap. Sayangnya tidak tetap ya. Untuk secara umumnya tidak tetap. Karena dipengaruhi oleh tegangan supply yang pertama, dan juga dalam tanda kutip ini yang kedua adalah pengganggu outputnya. Maksudnya gimana? Contoh nih, pada motor listrik yang outputnya berupa energi gerak, ketika diberi beban fisik atau kita ganggu gerakannya tadi, maka daya atau watt motor listrik itu tadi nanti akan meningkat. Terbukti tadi di eksperimen ketika kita tahan rotornya arusnya meningkat, maka di situ dayanya juga meningkat. Kemudian untuk yang beban yang lain bagaimana? Misalkan solder sebenarnya bisa sih, tapi tidak terlalu kelihatan seperti motor. Kalau kita dinginkan elemennya, dinginkan ujungnya itu tadi, resistansinya nanti akan turun, arusnya akan naik juga. Tapi tidak sesignifikan motor listrik. Kalau motor listrik sangat kelihatan ya perubahan arusnya ketika diberi beban fisik. Kemudian untuk lampu, nah ini sampai saat ini saya juga belum tahu gimana cara mengganggu output lampu berupa partikel cahaya itu. Mungkin kalau kita bisa ganggu partikel cahaya itu, mungkin bisa juga gitu ya, untuk memainkan daya dari outputnya gitu. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.